Media dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Itu ada tulisan batas perempuan, tapi ternyata perempuan semua yang datang. Maka katanya di neraka nanti paling banyak perempuan. Ternyata itu tidak betul. Hadisnya sahih, pemahamannya tak sahih. Di neraka banyak perempuan, di surga pun juga lebih banyak perempuan. Mana buktinya? Yang menyambut-nyambut kita tadi di depan perempuan, bidadari-bidadari berjilbab merah. Maka yang lajang-lajang langsung dia mau nikah. Yang sudah menikah mau nikah sekali lagi. Bercanda saja. Supaya tidak ada yang streaming, karena rusak signal, karena sudah ada kesepakatan antara streaming yang resmi, yang halal, lain daripada itu streaming haram. Sama-sama kita hormati Dr. Indra Mukhlis Adnan SH MH MM PhD. Itu lama menghafalnya itu. Hadir pula bersama saya sahabat saya, keluarga Bapak Ibu semua dari Pekanbaru, Al-Mukarram Adi Akhi Bapak Abdul Wahid. Semalam di acara Perti, beliau duluan memberikan kata sambutan, karena nama beliau Wahid, satu. Saya Somad, Abdul Somad, Abdul Wahid, Abdul Somad. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tadi sebelum ini kita tausiah di majelis Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Waduh, panas, ramai. Allah Ta'ala mengabulkan doa orang yang maulid. Saya yakin ibu-ibu dalam hatinya, kenapa panas, kenapa panas? Turun hujan. Begitu hujan turun, cemas pula. Nanti gini air. Begitulah manusia ini. Dikasih panas, mengeluh. Dikasih air, mengeluh. Akhirnya diturunkannya ketenangan sekarang. Tidak panas, tidak sejuk, tenang. Harap-harap cemas, takut hujan turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita berkumpul bersama di tempat ini hanya satu, kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya disambut dengan selawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Satu model. Keluarlah mempelai laki-laki dari kamar. Berikut ini kita sambut mempelai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Ada pula salawat dari Jawa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sudah tiga. Datanglah anak-anak muda nanya ke saya,
Ustaz, saya ini penyanyi metal, boleh tak saya buat selawat metal? Cuma mana bentuknya? Saya bilang tak usahlah kau buat, yang ada tu saja kita jaga. Kita khawatir nanti kalau ada yang membuat selawat metal, ada pula selawat dangdut, ada pula selawat Siti Nurhaliza, salatullah, masukkannya lagu cindai ke dalam. Oleh sebab itu yang ada tu saja kita jaga, kita lestarikan, kita dengarkan Maulid Nabi. Malam ini tanggal 3 Rabiul Awal, tapi Indragiri Hilir sudah membuat Maulid Nabi. Bayangkan, curi start nampaknya Indragiri Hilir. Itu semua kenapa? Kecintaan Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sempat bingung, kenapa semua tamu ini macam penumpang pesawat kelas bisnis. Asal masuk dikasih koran, asal masuk kasih koran. Lama saya bertanya tadi. Pas macam mau naik pesawat bisnis kan datang pramugari, kasih koran. Rupanya basah di alas. Tak cukup tenda-tenda, seluar dari prediksi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang datang acara Maulid Nabi karena kecintaan kepada Nabi, kata Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa, fata'zimul maulid, mengagung-agungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikannya sebagai mausim, tiap tahun dilakukan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan oleh sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, maka orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah bapak ibu tadi dibalas kebaikan, amin. Yang sakit-sakit disembuhkan dari penyakitnya, amin. Yang mau menikah dimudahkan urusan pernikahannya, dapatnya jodoh yang soleh dan soleha. Yang selama ini mertuanya menolak, tiba-tiba mau saja hatinya menerima. Bolak-balik hatinya, dua kemungkinan, kalau tak diterimanya mati dia. Tidaklah, tak boleh doa yang tak baik, yang baik-baik saja. Karena itu janji Nabi dalam salah satu hadis, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 dosa dan kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat ditinggikan. Yang datang tadi jalan kaki, berduyun-duyun, dibalas segala langkah kakinya. Saya tak jalan kaki Pak Ustaz, naik motor, dibalas tetesan bensinnya. Saya tak pakai bensin, pakai solar, dibalas solar-solarnya. Saya tak pakai solar, numpang sama kawan, dibalas yang memberi tumpangan. Jangan khawatir, jangan cemas. Yang motornya diparkir di depan, jangan takut, jangan cemas. Pak polisi mengawal, lengkap. Yang helmnya terlentang, jangan cemas. Ada orang ngaji ini bawaannya cemas. Ini kalau turun hujan gawat gitu. Ada hikmahnya di situ. Di antaranya apa? Sudah 2 tahun helm itu tak dicuci. Maka dengan turunnya hujan, dijemur, harum semerbak lah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembawa acara kita itu tadi, Bapak tahu tidak? Itu pembawa acara hafal Quran 15 juz. Kalau Ustadz Abdul Somad 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. 15 juz di kepalanya. Kalau ada anak fakultas syariah hukum Islam hafal Quran 15 juz, biasa. Ada orang tamat pesantren hafal Quran, biasa. Tapi ini orang fakultas hukum, SH sarjana hukum, MH master hukum. Datanglah anak SH jumpai saya. Ustaz Somad, ya. Saya ni SH, ya kelihatan kau susah hidup. Sarjana hukum Pak Ustaz, ya. Saya rencana mau ngambil S2 MH, tapi hatiku berkata, jangan-jangan ini dosa, karena kuliahnya di Belanda. Belajar hukum Belanda ini berdosa Pak Ustaz. Kau lanjutkan S2, SH, habis itu kau lanjut S3, PhD.
Doctor of Philosophy, S3. PhD itu artinya Doctor of Philosophy, S3. Kau lanjutkan S3 ke Belanda, ada pahalanya belajar hukum Belanda. Nanti tanah-tanah nenek mama, lembaga adat Melayu, lembaga adat kampung kita diambil orang tanahnya. Kita tak paham hukum konvensional, hukum Belanda. Siapa yang akan membela? Engkaulah yang akan membela lewat LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi adik-adik yang sekarang fakultas hukum, lanjutkan. Nanti kalau Abdul Somad dikriminalisasi, siapa pengacaranya? Kalianlah yang mengacara. Tidak mungkin orang-orang hukum lain yang menolong membela. Maka sekarang ada orang ngerti hukum tapi tak paham Quran. Ada hebat baca Quran, kori hafiz Quran tapi tak ngerti hukum. Maka di sini, di lembaga ini dikawinkan antara dua. Arti hukum mantap, hafal Quran 15 juz. Maka di kepalanya ada dua. Hebat dalam masalah hukum, hebat dalam masalah Al-Quran. Mertua mana yang tak senang menengok dia, ya kan? Untung adik saya tak ada perempuan. Kok ada, langsung saya booking. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengaji pula tadi, qori yang baca Quran itu tadi, itu jurusan teknik sipil. Tahu ibu-ibu teknik sipil? Saya pun tak tahu. Yang penting teknik sipil, kata orang, teknik sipil kata saya, hafal Quran 10 juz. Orang hafal Quran itu, kalau dipejamkannya matanya, nampaknya ayat-ayat itu berkeliaran di dalam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Tinggal klik aja, klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Maidah muncul, klik An-Nisa. Bukan macam kita, asal pejam mata gelap. Klik Al-Baqarah, error. Maka mereka ini luar biasa hafal Quran. Saya ceramah di pondok pesantren hafal Quran biasa, ceramah di pesantren hafal Quran biasa. Tapi ini ternyata anak teknik sipil tapi hafal Quran. Dan saya baru pulang dari Bogor. Di Bogor ada satu pesantren, tidak banyak nerima santri, 20 orang saja setahun, namanya Darus Sofa. Itu setahun 20 orang anak IPA. Saya terkejut. Ini madrasah aliyah apa SMA? SMA apa Ustaz? Jurusan agama? Enggak, jurusan IPA. Tapi wajib hafal Quran. 3 tahun hafal Quran. Loh, untuk apa anak IPA hafal Quran? Kami tidak mencetak ustaz. Kami di sini mencetak calon doktor, dokter, calon Kapolri, Kapolda, Kapolsek, Kapolres, calon tentara, panglima, tapi dia hafal Al-Quran. Insya Allah akan bangkit negeri ini dengan pemimpin-pemimpin yang hafal Quran, insya Allah. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya banyak yang puasa sunat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau Islam ini bangkit ke depan, masukkanlah anak-anak kita bukan hanya sekolah agama, tapi multi talenta. Agamanya mantap, umumnya mantap. Orang yang hebat agama tapi tidak mengerti sains dan teknologi, matanya terbuka, kakinya lumpuh. Orang yang hebat umum, mantap medis, mantap teknik, mantap kedokteran, mantap sains teknologi, tapi tidak paham agama, maka dia buta. Begitu kata pakar yang mengatakan mesti dikawinkan antara dua, agama dengan sains. Maka di sini, ini bukan pondok pesantren, ini lembaga umum, tidak pondok pesantren. Tapi di sini dikombinasikan antara dua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, selamatkanlah dia. Terserah bakatnya masing-masing mau jadi apa. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum. Itu artinya dia mau jadi hakim konstitusi. Karena martil aja dibawa. Sah. Kalau lulus jadi hakim, tak lulus jadi tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Masukkan fakultas kedokteran Universitas Riau. Nanti dia akan jadi dokter spesialis rumah sakit
Arifin Ahmad depan Masjid An-Nur. Kalau lulus, insya Allah. Orang yang bawa jarum suntik itu ada dua kemungkinan. Kalau tak dokter, pecandu narkoba. Maka tergantung kita mengarahkan dia kemana. Kalau anakmu itu bawaannya mau terbang, berarti dia raja wali. Siapkan sejauh mata memandang. Tapi kalau anakmu itu tidak bisa terbang, maka kau siapkan sangka. Berarti dia itik petelur. Anak ibu raja wali apa itik? Anak saya manusia Pak Ustaz. Tak nyambung. Kemana bakat dia, arahkan dia ke sana. Ini bakatnya, cocoknya di DPR Pak Ustaz. Masuklah partai. Mana bisa mau memperbaiki umat kalau tak masuk partai? Masuk. Ustaz kenapa tak masuk partai? Saya PNS. PNS tak boleh masuk partai. Saya khusus untuk ceramah dan mengajar di kampus saja. Ustaz ada mengajar di kampus? Ada. Mata kuliah apa? Hadis. Dari 2008 sampai sekarang mata kuliah satu saja, hadis. Di samping itu ceramah di masjid. Asal ada mikrofon ceramah. Tapi kalau habis mikrofon berhentilah. Macam tadi. Nah, mati lampu, habis cerita. Untung ibu-ibu inisiatif, diambilnya kamera, difotonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih dia. Dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin Tembilahan diadakan pengujian dan pengajian. Kenapa disebut pengujian? Karena di rumah ada sinetron-sinetron, duduk nyaman, dingin, pakai selimut. Tapi ternyata ada yang lebih, ujian lulus, datang ke pengajian. Anak-anak muda pilih antara dua, sore-sore sama pacar ke tepi laut atau pergi pengajian. Padahal sudah masuk 3 SMS. Yang jadi kita sore ini jalan, aku pengajian. Ayolah sebentar aja, say no to bonceng. Ayolah sekali-sekali, aku pengajian. Nanti habis ngaji baru kita jalan. Ini tak betul. Ini hijrahnya setengah hati. Maka kalau sudah hijrah total, kau berani mengatakan tidak. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Say no to drugs. Say no, katakan tidak. La ilaha illallah. Kalau tak berani mengatakan tidak, maka jangan masuk Islam. Berikut ini mari kita dengarkan persaksian syahadat saudara kita mu'allaf mau masuk Islam. Katakan tidak. Aku tak berani mengatakan tidak, Pak. Tak bisa kau masuk Islam. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Katakan tidak pada rok pendek. Makanya pakai rok panjang semua. Katakan tidak pada rambut terbuka, maka tertutup semuanya. Katakan tidak pada solek jahiliyah, makanya tak ada pakai solek-solek jahiliyah. Berani berislam, berani mengatakan tidak. Tidak. Tak campur aduk laki-laki perempuan, maka dibuatkan batas perempuan. Memang mestinya batasnya agak digeser sedikit. Yang ke sana laki-laki semua, yang ke sini perempuan semua. Yang belakang itu ada bunga di antara kita. Tetap juga dia tak bersatu. Begitulah hebatnya. Kenapa? Karena Islam menjaga marwah sejak datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ibu-ibu duduk di atas tanah. Kalau udah agak terasa basah, minta koran lagi. Insya Allah yang duduk tidak pakai atap, yang duduk tidak pakai lantai, lebih banyak pahalanya insya Allah. Amin. Maka yang mau banyak pahala, keluarlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam pernah berkuasa di Andalusia Spanyol 700 tahun lamanya. Tapi sekarang Islam musnah dari Spanyol. Masjid yang besar Al-Hamra hanya tinggal kenangan saja. Datang orang Islam bertandang ke Masjid Al-Hamra, mau sholat tahiyatul masjid di Masjid Al-Hamra, datang security melarang. Forbidden, haram, tak boleh. Padahal masih tertulis ayat-ayat kalimat firman Allah. Artinya apa? Jangan bangga dengan Islam yang ada saat ini. Karena pernah di suatu negeri itu Islam besar, kalau tak dijaga dia akan lari musnah. Manila
pernah menjadi kerajaan Islam 100%, tapi sekarang Islam menjadi minoritas. Mana dia? Itulah kerajaan Islam Manila, sekarang sudah menjadi Filipino, non muslim. Islam menjadi minoritas di negeri bernama Moro. Kerajaan Patani Thailand pernah menjadi kerajaan Islam terbesar. Syekh Abdullah Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Thailand Selatan. Tapi sekarang menjadi minoritas, dikuasai oleh kerajaan Thailand. Bahkan ketika Islam menjadi minoritas, dia disiksa, dibunuh, diperkosa, dibakar hidup-hidup, dinyalakan itu ban pakai bensin. Setelah menyala, dimasukkan orang Islam, dibakar ke dalamnya. Peristiwanya bukan dulu, sampai hari ini terjadi di kampung bernama Arakan, tepatnya di Rohingya, Burma. Dibunuh, dihabisi. Saya bukan provokator, saya tidak provokatif. Saya hanya ingin menyampaikan Indragiri Hilir negeri ulama, Indragiri Hilir negeri Islam. Maka jaga anak-anak kita, jangan sampai rusak akidahnya. Masukkan ke sekolah-sekolah yang punya dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anak ibu sekolahnya di mana? SDIT, mantap. Anak bapak sekolah mana? Pondok pesantren, oke. Anak ibu sekolah di mana? Islamic boarding school, silakan. Lepaskan anak, pendidikannya mesti dijaga. Kalau tidak, hancur negeri ini. Merusak bangsa tidak perlu hancurkan gedungnya. Hiroshima, Nagasaki jadi bukti. Hancur Jepang, tapi sekarang Jepang tetap tegak berdiri. Kenapa? Umat tidak bisa dibinasakan bangunannya. Andai diratakan Indonesia ini dengan tanah, maka akan bangkit pejuang-pejuang. Tapi untuk merusak bangsa, rusaklah isi kepala anak-anaknya. Rusak dengan narkoba, rusak dengan seks bebas, rusak dengan HIV/AIDS, rusak dengan pacaran, rusak dengan sekuler, rusak dengan liberal, rusak dengan komunis, rusak dengan Syiah, rusak dengan aliran-aliran sesat. Maka tak ada jalan lain, tak ada solusi. Bapak yang punya tanah luas, buatkan lokal-lokal, dirikan yayasan. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Hidup kita ini tak lama. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati, masuk tanah balik. Semua yang naik ke atas ini turun. Protokol naik, turun. Kori naik, turun. Kata sambutan naik. Ustadz Adi turun. Ustadz Somad naik, turun. Ini bentar lagi turun. Dunia ini bukan lapang. Dunia inilah dia. Ini hanya pentas sandiwara. Semua yang pernah naik ke atas dunia ini, dulu ada raja yang hebat, tapi akhirnya dia turun. Siapa namanya? Fir'aun. Makamnya menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. Piramid terletak di Giza, samping Kairo, Mesir. Hebat Fir'aun, hebat. Sampai sekarang tak terpecahkan bagaimana cara membangun piramid yang luar biasa itu. Tapi tidak ada satupun orang mau mengasih nama anaknya Fir'aun. 40 tahun sudah saya hidup. Pernah di Mesir, pernah di Maroko, pernah di Malaysia, pernah di Brunei, pernah di Jakarta, pernah di Bogor. Belum pernah kenalan sama orang. Kenalkan Fir'aun. Pernah tak bapak dengar orang akad nikah? Aku nikahkan engkau dengan anakku bernama Fir'aun. Tak pernah. Apa artinya? Orang-orang yang hebat belum tentu diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Digali tanah di tembilahan. Ketika cangkol digali, berbunyi tuk. Ternyata setelah ditengok, ternyata periuk emas. Apa kata orang tembilahan? Ini harta karun. Padahal karun makamnya di Mesir, Afrika Utara. Bisa pula periuknya ke tembilahan? Jauh betul hanyutnya. Harta karun, orang paling kaya. Dikumpulkan laki-laki yang perkasa untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup memikulnya. Bukan membawa hartanya, membawa kuncinya saja tak sanggup. Iyalah Pak Ustadz, zaman karun kan belum ada password. Pakai kunci semuanya, kunci-kunci besar.
tak sanggup memikulnya. Tapi sampai hari ini belum pernah ada orang mau dikasih nama Karun. Berikut ini mari kita nobatkan nama untuk orang kaya di tengah kita, bernama Pak Karun. Harun mau orang, saudara Musa, tapi Karun tak mau. Apa maknanya? Kau berkuasa, kuasa akan sirna. Kau punya harta, harta akan binasa. Tapi yang kau pakai, inilah yang kekal abadi. Tuan Haji Kiai Haji Walid Thayyib Al-Indragiri. Sampai hari ini sudah meninggal 1976. Sekarang 2017, gambarnya masih ada, namanya masih harum. Kenapa? Karena dilanjutkan dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu ke depan yang punya duit buat lembaga pendidikan. Tak sanggup megah besar macam ini, 3 lokal saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah bisa menyelamatkan 30 anak Indragiri. Kelas 1 30 orang, kelas 2 30 orang, kelas 3 30 orang. 3 kelas 90 orang. Kalau setiap orang berpikir, nanti kalau aku punya duit, aku kaya, aku akan buat 3 kelas SMP IT. SMP IT apa namanya? Ya sesuai dengan nama masing-masing lah. Nama ibu siapa? Fatimah. SMP IT Fatimah Az-Zahra. Nama bapak siapa? Abdul Somad. SMP IT As-Somadiyah. Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Nama akan mati, hilang, binasa. Apakah pernah Tuan Kiai Haji Walid Thayyib ingin namanya dipajang? Tak pernah. Tapi orang mengenang namanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk, maka kau berpikir nama apa yang akan kau sematkan di akhir usiamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak cucu Bapak Ibu akan berkata di masa akan datang, ini foto ayahku dulu sama emakku, foto sama Ustadz Somad waktu dia datang ke Indragiri. Ini fotonya tahun 2017. Mana Ustadz Somad itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Tapi mereka tetap mendengarkan video rekaman ceramahnya. Kenapa? Direkam oleh orang-orang kafir. Yang merekam bukan orang Islam. Samsung, Panasonic, Sony. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, streaming langsung. Ada pula kamera, ada pula alat perekam. Ini akan menjadi amal jariah, akan ditonton. Berapa penonton streaming sekarang? 4.500 orang mendengarkan pengajian kita di alam ghaib. Tak nampak. Yang di alam nyata ini ada 1.000. Kita agak-agak aja lah. Pokoknya semua harus mengaji. Subuh tadi pula saya diminta membuat video pendek. Wahai anak-anak muda di Indragiri Hilir, gabungkanlah diri kalian dengan pejuang subuh. Selamatkan dari maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kuat Allahu Akbarnya? Rupanya habis makan roti canai. Pejuang subuh, anak-anak muda. Memang dunia sudah terbalik. Dulu orang tua yang menarik telinga anak, ayo sholat subuh. Sekarang enggak, anak muda tuh pula yang banyak bertanya ke saya, Ustadz Somad, gimana cara mengajak ayah saya sholat? Tak 1, 2, coba dengar pas pertanyaan tanya jawab. Ustadz Somad, gimana cara ngajak ayah saya sholat? Ayahnya tak sholat, anaknya sholat. Saya bilang, kalian yang sudah ngaji, jangan kalian ceramahi bapak kalian. Jangan pulang pengajian, ayah sini, emak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu caranya. Tak boleh kita durhaka. Ajaklah lemah lembut. Ya, ayo sholat yuk ya. Ku tengok ayah ini udah bau tanah. Lembut dia. Nanti payah kami mensyahadatkan ayah. La ilaha illallah. Sedang berada di dalam ruang ICU, di rumah sakit di depan Masjid An-Nur Pekanbaru. Ustadz Somad, ya, habis selesai ceramah ini kami bawa ke rumah sakit, bisa? Bisa, I am coming. Selesai sholat ceramah di An-Nur, dibawa ke rumah sakit. Lantai berapa? Lantai atas.
Sampai di atas mereka pasangkanlah jubah warna biru langit. Pasang. Oh, pakai jubah. Biasa saya jubah putih khutbah Jumat. Ini biru langit. Masangnya dari depan pula tuh. Sampai di pintu cuci tangan. Cuci tangan dulu Pak Ustaz. Iya. Sejuk nih. Alkohol. Cuci tangan pakai alkohol. Saya bertanya tak mau. Saya tak pernah nanya. Kenapa? Nampak betul bodoh kita kan? Cuci sih cuci aja. Diam aja. Nah, habis itu mereka bukakan pintu. Nampak saya di atas. ICU. Silakan Ustaz masuk. Masuklah saya ke dalam. Yang lain tak masuk. Enggak, ini khusus Al-Mukarram aja. Begitulah orang di Pekanbaru memuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Silakan Ustaz masuk ke dalam. Saya pun masuk ke dalam. Pintu pun ditutup. Rupanya disitulah semua penyakit menular. Patut mereka tak mau masuk. Habis itu saya pun di dalam bersama pasien yang sedang sakit. Saya tengok mereka semua di luar duduk. Barulah saya paham arti ICU. Rupanya ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku bisa menengok engkau, kau tak bisa menengok aku. Saya berdua di dalam dengan pasien. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Ada tulisan di situ, dia tengok saya sangka mati, hidup balik. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman, sembuhkan saudaraku ini sembuh yang tidak akan kumat selamanya ya Allah. Meleleh air matanya. Loh, Bu dokter, ya, kok nangis ini pasien? Ustaz Somad, dia tidak bisa merespon. Tidak bisa merespon lagi dia sekarang. Dulu kalau dia tahu Ustaz Somad datang, dia salam, Assalamualaikum Ustaz, cipika-cipiki. Apa kabar Pak Ustaz? Sekarang dia tak bisa merespon. Tapi dia mengenal suara Ustaz Somad. Tapi dia koma, Bu. Bu dokter, betul ini orang koma gimana? Menurut ilmu kami dokter Pak Ustaz, orang yang koma telinganya tetap tak tuli. Orang koma, telinga tetap mendengar. Itulah mukjizat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talqinkan orang yang mau sakaratul maut, tetap. Andai dokter mengatakan orang koma itu peka, tak bisa mendengar, tak percaya saya hadis Nabi. Bertambah iman saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tapi dia tahu orang yang koma telinganya tetap bisa mendengar. Jantung boleh, buah pinggang boleh tak berfungsi, paru-paru boleh sesak, tapi ternyata di dalam ni ada macam keong dia Pak Ustaz di dalam, dijaga Allah Ta'ala, bisa dia mendengar. Kecuali memang gendang rebana di dalam sudah bolong. Kan ada tuh dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, dibawanya senter kecil. Awak bawa senter besar cari durian, dia senter kecil, tengoknya telinga. Banyak sarang Spiderman nih gitu deh. Ini telinganya sudah rusak, Bu. Apa? Ini di dalam mesti diganti. Payah. Apa? Gendang rebana di dalam berlubang udah. Mesti diganti. Ternyata Allah menjaga telinga itu. Saya bisikkan ke telinga, satu-satunya respon dia adalah dengan melelehkan air mata. Bayangkan kalau anak kita hafal Quran, kita sedang terbujur, maka dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tapi kalau anak kita tak baca Quran, begitu kita terbaring di rumah sakit, anak datang sama menantu sama cucu, mereka duduk aja nunggu kita mati. Digesek sana. Katanya kepada bini dia, kenapa? Lama betul mampusnya. Udah tak mati-mati, diambilnya HP. Habis itu difotonya.
Tulisnya status, mertuaku lama betul mati. Bagi yang kasihan tolong like and share. Bukan begitu caranya. Makanya sadarkan anak-anak kita, beruntung dan bertuah. Anakku, kalau kau nampak nanti ayah ada tanda-tanda sakratul maut, kau bacakan surat Yasin. Yasin dibacakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di muqaddimah tafsir Al-Qur'anil Azim. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Bacakan surat Yasin, dibacakan pada perkara yang sulit, Allah memudahkan. Sulit melahirkan, bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tenang hati kita mendengar dari kamar rumah sakit ada suara bapak-bapak membaca Yasin, istrinya akan melahirkan. Begitu kita masuk ke dalam, mana bapak yang baca tadi? Rupanya flash disk. HP Samsung. Bukanya Quran digital, Yasin. Oranglah membaca. Apa beda orang membaca sama Samsung, sama HP, sama program, sama komputer, sama laptop? Kalau orang ada niatnya. Kalau HP tak ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sekarang cobalah tengok. Kadang kita sedang musafir. Kami musafir penggalangan dana untuk Suriah. Sampai jam 5 subuh terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata saya, ini sudah dekat masjid nih. Mohon maaf Pak Ustaz, HP tadi itu. Yang azan HP, yang mengaji HP, yang baca Quran. Saya khawatir nanti di surga itu HP aja isinya. Oleh sebab itu maka kitalah yang membaca ini. Bayangkan pengacara. Itu tadi pembawa acara itu advokat. Sekarang dia pembawa acara. 4 tahun lagi dia akan menjadi pengacara. SHMH, advokat. Advokat itu pengacara yang nolong orang tak tahu hukum. Itu advokat, bukan yang hijau pakai coklat tuh. Itu pokat itu. Mereka nilai yang menolong. Dibuatnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Syariah. Siapa saja orang susah yang teraniaya datang kemari akan dibantu. Kenapa? Datanglah orang stres. Tolong aku Pak, tolong aku Pak, tolong Pak pengacara, aku tak ada duit. Kenapa? Suamiku hilang. Kenapa? Dilarikan orang. Tolonglah. Maka ibu tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupanya ibu ini sudah kerasukan jin. Kenapa banyak orang kerasukan jin? 2 sebabnya. Pertama, karena tak membaca Quran. Yang kedua, celana jin itu dipakai. Maka mengamuk ya. Alhamdulillah, datang saya ke Yayasan Ponpes Modern Darul Muttaqin. Darul namanya rumah. Tempat saya kuliah di Maroko dulu Darul Hadis. Tanya Ustadz Ardi, Darul Hadis. Darul rumah, hadis rumah hadis. Karena di sana hanya kuliah hadis saja. Tapi sini namanya Darul Muttaqin. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Siapa yang tak takwa tak boleh masuk sini. Untungnya sekarang belum ditulis pintu, ada detektor. Detektor logam. Yang tak takwa tak bisa masuk. Bayangkan kalau nanti ada alumni Darul Muttaqin S3-nya ke Jepang, dibuatnya detektor takwa. Asal masuk ke pintu berbunyi tet, tidak takwa, tidak takwa. Saya terus terang kalau diundang lagi tak berani ceramah. Ustadz datang ke Ponpes Darul Muttaqin ya, tolonglah tidak. Tapi kalau kalian cabut pintu tuh bisa. Apa tak malu kita? Judul ceramah, mari menjadi orang yang bertakwa. Penjaga pintu dah bisik-bisik. Alah tadi waktu lewat tak takwa. At-taqwa hahuna.
At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Itu hadis sahih. Yang benar itu adalah takwa itu di sini. Dirubah di Indonesia, sakitnya itu di sini. Indonesia ini merubah banyak, orang suka merubah-rubah, tak berilmu. Dulu kalau kita bicara sama orang, tuan-tuan syekh, apa kata dia? Tayyib. Tayyib. Tayyib artinya baik. Sekarang tayyib tak pulang-pulang. Wah. Oleh sebab itu maka ini kita perbaiki lagi. Mesti diperbaiki. Alhamdulillah saya sudah ceramah di beberapa tempat di yayasan ini. Ini yang SMK-nya, ini yang sekolah umumnya. Kemarin yang ahli-ahli medis kesehatannya. Ada satu yang saya belum datang, yaitu pondok pesantrennya. Dulu pernah diundang, tapi waktu itu tak ada kesempatan. Maka datang Ustadz Ferry Idham. Ustadz Ferry Idham itu selalu kalau ada orang minta ceramah, saya bilang ini Ustadz Ferry Idham. Tapi beberapa masjid ngasih WhatsApp katanya jangan undang lagi Ustadz Ferry Idham. Suaranya menggelegar, bercabutan paku-paku di pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita terus salurkan ajaran Nabi Muhammad ini sampai ke anak cucu cicit kita. Datang jauh-jauh dari Kalimantan sana. Siapa dia? Syekh Abdul Rahman Siddiq. Tadi saya ziarah ke makamnya, membawa ilmu-ilmu kemari. Datang pula keluarga daripada Kiai Haji Walid Thayyib. Sebagian keluarganya di Makkah Al-Mukarramah. Yang ulama orang Melayu ada, yang ulama orang Banjar ada. Kemarin saya di Benteng berjumpa pula dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Idrus Hashim, orang Bugis. 3 ulama besar. Yang orang Jawa ada pula fotonya itu di atas, Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semua suku ada ulama-ulamanya. Dan kita kalau belajar tak kita tanya sukunya apa, selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ajarkan ini ke anak-anak kita. Kalau tidak nanti na'udzubillah, betapa senangnya menengok anak kecil jilbabnya panjang. Dari mulai masuk ujung pintu selamat datang, yang saya dengar dari tadi, Waalaikumsalam, selamat datang. Waalaikumsalam, selamat datang. Macam mesin penjawab karcis di parkir. Kita kalau mau masuk mall kan itu, selamat datang, selamat datang. Tapi di sini mesinnya mesin syariah. Waalaikumsalam, selamat datang. Kadang kita ceramah di hotel, acara seminar sama mahasiswa. Begitu kita turun dari kendaraan, pas salaman, apa kata dia? Welcome Pak Ustaz. Welcome. Well bagus. Come datang. Welcome datangnya bagus. Baliknya, pagi-pagi kita datang ke hotel. Good morning Ustaz. Good, bagus. Morning, pagi. Good morning, pagi, bagus. Siangnya? Tapi di sini tidak disambut dengan welcome, tak disambut dengan good morning, tapi disambut dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi saya lihat wajahnya, saya menunduk aja. Karena kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Allah Pak Ustaz itu gaya-gaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tertulis di dinding pula ayat-ayat Al-Quran. Tengoklah ayat Al-Quran. Ada pula tulisan kawasan bebas asap rokok. Tertulis sehat paru-parunya, sehat nafasnya, sehat otaknya, sehat matanya. Kadang di lembaga pendidikan kita masuk di situ, diteleponlah saya sama profesor. Nama profesornya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang baru pulang dari Maroko itu ya? Betul Pak. Bisa Ustaz mengajar mata kuliah agama Islam di sekolah kebidanan kami? Bisa. Saya pun masuklah sekolah bidan dan perawat. Masuk di lokal itu 40 perempuan semua. Tak ada laki-laki. Pakai celana sempit, pakai baju seksi. Dibukanya 2 kancing berkipas.
Ini dua kemungkinan. Kalau tak saya mati, dia mati. Maka mengajar saya 1 semester di situ. Selesai saya 1 semester, saya bilang, profesor, saya ngundurkan diri. Bisa mati tegak saya ngajar sini. Waktu itu belum nikah lagi, tahun 98 baru pulang. Oleh sebab itu maka ketika lembaga ini lembaga yang diayomi, dipayungi dengan Islam, dia memang bidan, dia memang perawat, dia memang dokter, tapi jilbabnya panjang, baju kurung panjang, membawa jarum suntik, masuk ke tempat orang-orang yang mau melahirkan. Ada orang sakit, ibu sakit, iya. Sudah berapa lama sakit? Sudah sebulan. Sabar ya, iya. Dibacakannya ayat, dia hafal Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya bu, ini ujian datang dari Allah. Belum lagi disuntiknya, udah sehat ibu. Alhamdulillah. Saya jumpa sama dokter di Batam. Kata Pak Dokter, Ustadz Somad, sebenarnya yang membuat orang sehat itu bukan obatnya, tapi sugesti. Itu sudah saya coba Ustadz Somad. Berapa kali orang sakit datang ke tempat praktek saya ajak ngobrol, cerita, ngomong. Akhirnya belum saya kasih obat, dia sudah sehat. Berapa banyak orang pergi ke dokter, belum makan obat, sakit. Sesudah makan obat, makin sakit. Datang ke psikiater. Datang ke psikiater otak, jiwa, perasaan. Pak psikiater, aku tak bisa tidur sudah 2 malam karena sakit jiwa aku. Kata psikiater dalam hatinya, aku udah sebulan tak bisa tidur. Akhirnya dituliskannya resep. Makan obat ini 1 pagi dibelah 2, obat ini dibelah 4, 1 hari 4 kali, obat ini dimakan 3 kali, obat ini dimakan setelah makan, obat ini dimakan sebelum makan, obat ini makannya pakai air, obat ini tak pakai air. Membacanya aja bertambah penyakit. Oleh sebab itu tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Ini masalah besar, tapi ada tempat yang maha besar aku mengadu. Allahu Akbar. Datang ke musalla, tengok cantik musalla. Kami solat asar tadi di sana. Inna salati, salatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku lillah. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai akhir waladdallin amin. Setelah itu pilihlah ayat apa yang kau ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Gaya bisa lah. Mau sangka entah ambil dari surat apa tadi. Datang ketenangan ke dalam hati. Hati ini bukan punya kita, walaupun dia ada di badan kita. Hati ini datang dari Allah, maka dia yang menurunkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, yang menurunkan ketenangan di hati orang beriman. Kadang kita bangun tidur, makan ada, minum ada, badan sehat, kendaraan ada, semuanya ada, tapi hati gundah gulana, galau. Lalu dia ambil HP, galau pagi ini. Di komen orang lah, kenapa? Jangan mengadu ke dinding wall Facebook. Tutup HP, banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ibu-ibu yang tak kerja, pergi ke warung beli kangkung 2 ikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Datang kawan ngajak ngobrol. "Bu, gimana kabar anak saya?" Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak usah lagi menceritakan aib orang tak tentu arah ngalur ngidul macam mesin pompong rusak. Kuatkan koneksi hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkatan, salawatul, doa-doa thayyibatun yang baik-baik lillah, bukan punya aku.
Dulu aku ada jabatan kekuasaan. Dulu aku masyhur dikenal orang. Tapi sekarang Allah mengangkat, Allah mengambil. Tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Orang tak pernah stres karena diserahkannya pada Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal Nabi Muhammad di Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi dia katakan Assalamu alayka, seakan-akan berada dia satu majlis bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap solat dia bersama dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dari Tembilahan ke Madinah 9.000 kilometer. Kalau tak percaya ukurlah sendiri. Tapi dia ucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika lafaz Allah baru angkat telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kawan saya Pak Ustaz, saya tengok sekali naik sekali turun. Itu mazhab Hanafi. La angkat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali setiap lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul barakatuh. Tak usah dipermasalahkan. Terganggu mata saya nengoknya Pak Ustaz. Tak usah ditengok. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini sholat tengok belah sini. Saya tak pernah terganggu sama telunjuk orang. Mana saya tengok. Kalau ditengok ke situ, khawatirnya dia hilang kendali, ditangkap aja pula. Pernah saya terganggu nengok telunjuk orang. Paling-paling terganggu nengok batu cincin. Ini Sungai Dareh. Ustaz ngejek-ngejek cincin. Tak, saya pakai cincin. Boleh pakai cincin Pak Ustaz? Ya, Nabi Muhammad pakai cincin. Di mana Nabi pakai cincin? Kelingking sebelah kanan. Nah, makanya Habib Rizik cincin sebelah kanan. Habib Ali Zainal Abidin sebelah kanan. Habib Omar bin Hafiz sebelah kanan. Ustaz kenapa tak sebelah kanan? Jari saya kurus. Kalau saya pakai begini, saya takutnya pas takbir Allahu Akbar, lepas dia. Ada pula jamaah yang sedang terpukau, aku masuk ke dalam. Maka saya pasang dikit. Tapi jamaah ni kadang inilah masih percaya pada magic. Ustaz, cincin Ustaz Somad tu ada magic-magicnya. Saya paling suka ngerjain orang. Kalau dia tanya, cincin Ustaz Somad ada magis? Ada. Apa Pak Ustaz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Hebat tuh Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekedar hiasan. Apa salahnya? Ibu dapat gaji 13, oh beli cincin. Oh, udah itu dapat uang tunjangan. Wah, SPPD. Wah, habis itu pergi undangan begini aja. Di mana acara pengajian Maulid Nabi nanti? Di sana. Janganlah. Dapat satu belikan tanah. Tak banyak, ukuran 50 meter, dapat lagi tambah. Ada punya wirid Yasin, ibu-ibu sekalian, saya ada tanah ini. Bapak ibu nyumbanglah semen agak berapa sak. Nanti kita buatkan sekolah 3 lokal. Selamat anak-anak kita. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cincin dikumpul sampai 3 biji. Kiri kanan 6. Anting-anting beratnya kalau pergi undangan merah muka. Rantai besar. Asal pergi undangan sikit-sikit gatal ya. Gelang, kejap-kejap jam berapa kita pulang ya? Jam berapa ya? Sudah tak tahu lagi mana mau dipasang, ini sudah. Muncul ide baru, gigi pula mas. Asal jumpa orang begini aja lah. Begitu mati, mati jam 8 malam, ditutup pakai kain, anak-anak tidur, datang lagi cabutnya.
Itu apa? Modal kawin sekali lagi. Hati-hati. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu balik ke rumah curiga aja sama bapak. Pas makan suaminya nengok cincinnya. Betul kan abang nengok-nengok ini kan? Aku udah tahu bang, udah dibocorkan Ustaz tadi. Enggak, jangan. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buatkan MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Angka buta huruf Al-Quran Provinsi Riau 48% tak pandai baca Quran. Data valid. Dulu ini juara qori-qori'ah, tapi sekarang orang tak pandai baca Quran. Itulah orang yang baca Quran tak bersuara. Orang baca Quran pakai suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dulu orang baca Quran. Dia enggak. Apa yang kau baca tadi? Coba kuatkan suara kau sikit. Ya asin. Apa kau baca ya asin? Ini hanya 2 biji. Rupanya membaca huruf Latin. Berani baca Quran kuat kalau ramai-ramai. Kalau ramai baca Quran, wah barulah kuat. Turja'un fayakun. Apa ini? Perbaiki makharijum. Katanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, membuat maulid salah satu ungkapan cinta. Tapi yang paling penting bahasa kitanya, what's next? Setelah ini apa? Habis acaranya apa yang terjadi? Saya tidak ingin nanti dapat WA setelah sampai Pekanbaru, alhamdulillah Ustaz Somad kemarin ramai melimpah ruah, tapi setelah Ustaz pulang berserak-serak sampah koran. Setelah Ustaz Somad pulang kemarin, akhirnya muncullah gerakan ekonomi umat yang kaya-kaya mengumpulkan duit, membuat market, supermarket Islam, belanja ke warung Islam. Alhamdulillah setelah takbir akbar kemarin Pak Ustaz, muncullah beberapa ibu-ibu membuat apa dia? PDTA, Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah, sekolah TK Islam. Diajarkan di TK Islam itu tidak menyanyi, tapi menghafal. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kan sayang otaknya cerdas cuman diajar nyanyi. Emak saya bulat, bulat emak saya. Kalau tidak bulat, bukan emak saya. Otak yang cerdas selama 6 tahun pertama disebut dengan golden age, golden emas, age umur, usia emas. Hanya diisi dengan nari-nari, joget-joget, tari-tari. Mubazir. Mestinya mereka diajarkan hafalan surat-surat pendek. Walaupun tak bisa baca, karena anak itu cerdasnya luar biasa. Makanya anak-anak itu diajarkan doa. Anak-anak baca doa ya, iya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. 10. Tapi bacanya betul. Ini sekarang banyak yang maun. Tentu anak itu yang dia tangkap. Balik dia ke rumah, disuruh maknya baca doa. Coba baca doa sembahyang nak. Maun. Apa yang kau baca ni? Begitu yang kau dengar di masjid tadi. Maka makharijul hurufnya betul. Anak-anak dibawa pengajian melimpah ruah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai pengajian tadi pas jam 4, sekarang pas jam 5. Macam ada feeling. Pas tengok tadi jam 4, tengok sekali lagi jam 5. Cepat betul waktu berjalan di tengah. Kadang ada masanya kita ceramah itu lama rasanya. Baru ditengok 15 menit. Saya pernah ceramah tercepat 5 menit. Valentino Rossi. Ceramah saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beginilah ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun saya balik. Dikejar sama panitia kelip. Ada apa Ustaz Somad? Ada apa? Ustaz merajuk ya? Ustaz klik ya? Ustaz kenapa? Ustaz apa? Kalian tanya sini di atas. Kenapa? Pergi. Kenapa Ustaz berhenti? Saya sedang ceramah. Mereka foto-foto di belakang. Emang saya sampah. La tu'alliqul jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Karena babi tak bisa menghormati permata. Tapi di Indragiri Hilir Tembilahan saya berceramah 60 menit sudah tetap bertahan. Jamaahnya tahan mendengar pengajian. Yang tegak aja tahan, apalagi yang duduk. Memang Indragiri Hilir nih negerinya para ulama, negeri 1000 santri, negeri 1000 pesantren, negerinya orang-orang yang berilmu. Mufti kerajaan Melayu Indragiri berasal dari negeri ini. Maka tak salah kalau masyarakatnya suka mengaji. Jamaahnya tahan mendengar, ustaz pula tak tahan tegak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid terus. Saya dapat info katanya di Tembilahan ini tiap malam ada maulid. Datang, ibu, bapak, ada maulid sana, datang, ada maulid sana, datang, ada maulid sana, datang. Jurusnya 4E. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah SWT. Apa kata Ustaz itu tadi? Kata dia, marilah kita bertakwa kepada Allah. Pasti ada itu kan? Sama macam bapak pulang khutbah Jumat. Bang, iya. Apa kata Ustaz Somad dalam ceramahnya tadi? Kata dia, Adinda, takutlah kita kepada Allah. Perasaan Jumat yang lalu itu juga. Memanglah itu rukun khutbah. Rukun khutbah kan 5. Alhamdulillah, selawat, ayat, wasiat takwa, takutlah kepada Allah, doa. Jadi tak salah. Walaupun waktu khutbah itu tadi dia sedang naik ke Sidratul Muntaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai khutbah, selesai solat, ditanya kawan sebelah, cepat betul Ustaz itu tadi ya? Cepat pula kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan umur masih sehat wal afiat. Kalau sudah mati tak ada lagi. Tengok kulit nih baik-baik, retak-retak macam tanah, diciptakan dari tanah. Retak-retak macam tanah, dicium bau tanah, dan akan menjadi santapan cacing tanah. Setelah ditanam, bam, ada yang mau masuk ke liang lahat. 3 orang, 1 anak megang kaki, 1 kawan megang pinggang, 1 tetangga megang kepala. Setelah mereka masukkan ke liang lahat, mereka pun melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawannya. Hai friend, hai bro, ambil cangkul, mari kita injak biar padat. Setelah padat mereka pun pulang, kita pun dalam kesendirian, sunyi sepi. Yang pertama kali busuk mata, menghitamlah mata. Seminggu di dalam kubur, menghitamlah mata. Kenapa? Ini cairan. Cairan akan kering busuk, makanya hitam. Kadang orang belum mati pun dah hitam. Banyak perempuan takut matanya hitam, dipotongnya timun. Pergi ke dapur tak ada timun, tomat. Besok pagi mau menyambal, tomat tak ada. Itu sedap sambal pagi ini mah katanya. Papa macam tak tahu aja. Saya membayangkan yang mau muntah. Untuk apa takut mata hitam? Tapi nanti di akhirat ini menyembur darah dari jantung. Berjalan darah. Kalau jantung berhenti berdetak, maka berhentilah dia. Dirasalah di leher, tak ada detak. Dirasa di hidung, tak ada nafas. Apa kata dokter puskesmas? Tak ada. Jadi gimana Bu? Bungkus. Diantarlah karangan bunga 1 kilometer. Karangan bunga. Bisa bunga itu menolong. Datanglah orang, sahabat, kerabat, andai tolan, mau nangis mereka. Sedihnya aku dah. Apa yang kau sedihkan? Utangnya belum dibayar.
Selesai mereka makam kan, Ustaz pun baca doa, amin, amin, amin. Habis itu mereka pun pulang, tinggallah sendiri. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Tak ada beda antara diplomat, penjual tomat dan Abdul Somad. Semuanya sama dimakan cacing tanah. Busuk pertama ini, yang kedua busuk menggelembung usus. Sebulan pecah perut. Mulailah cacing datang. Cacing tak punya kulit, maka dia tak bisa hidup di atas tanah, tak bisa kena matahari. Cacing tak punya kaki, maka dia tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak punya mata, cacing buta. Tapi Allah adil, cacing diberikan penciuman yang sangat tajam, 1 kilometer. Ditanam di sini, jarak 1 kilometer, semua cacing-cacing sudah mencium baunya. Maka mereka pun menyerbu, dipanggilnya kawan-kawan, serbu, ada brownies. Mereka makanlah habis tulang belulang. Ketika daging habis, maka tak ada beda antara orang mancung dan orang pesek. Nah, ini sebut pesek itu tersinggung. Apa ya ceramah? Maka tak ada beda antara orang ganteng dan orang jelek. Semuanya dalam bentuk tengkorak. Pernah tak bapak ibu menengok, ini tengkorak ganteng, ini tengkorak jelek? Ada. Ini tengkorak Afrika, ini tengkorak Asia, sama bentuknya semua. Bahkan tengkorak orang sama tengkorak monyet pun mirip. Bedanya agak tajam gigi monyet. Orang pun ada juga yang giginya tajam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kau bawa? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Mal, harta. Mobil mewah harga 1 miliar ikut mengiringi, tapi hanya sampai pelataran parkir. Selesai acara pemakaman dibawa ke rumah, istri menangis, anak menangis, semua berduka, diam, sedih, bela sungkawa, duka cita. Setelah 2 hari mereka mulai hidupkan TV, mereka pun nonton acara lucu-lucu. Mulai dia tersenyum. Dah agak lama, dia pun lupa kepada kita. Ahluhu, anak, cucu, cicit, sahabat, kerabat, tetangga, kawan, ikut mengiring. Tapi setelah itu mereka pun akan pulang. Apa kata istri yang dulu katanya, bang, sehidup semati bang. Tapi begitu kita mati berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begitu. Diambilnya lah harta kita. Bapak kalau meninggal berapa jatah ibu? 1/4. 2 miliar duit bapak, potong 1/4. Berapa itu? 250 juta. 1/4. 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4 ibu dapat. Berapa? 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, habis iddah. Kalau meninggal berapa lama iddahnya Pak Ustaz? 4 ashhuri wa 10. 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari, pergi dah dia ke salon, naiklah ke atas. Mancunglah. Habis itu brownies, berondong mans. Dibelikan ialah Kawasaki Ninja yang kecepatan. Pegang. Suami baru bertanya, mana makam suamimu yang lama? Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan. Itu di sana. Menunjuk makam kita pun pakai kaki. La ilaha illallah. Ustaz ceramahnya selalu mendiskreditkan perempuan saja. Itu kan ceritanya tadi, suami meninggal, istri yang hidup nikah lagi. Oke, kita balik, bisa. Sekarang kita balik. Meninggallah seorang istri. Lalu berapa dapat suami? Setengah harta, 1 miliar di tangan. Lalu ketika menangis, yang menangis hanya sebelah kanan saja, yang sebelah kiri terbuka. Mana yang akan dipinang bulan depan? Dah, adil kan? Yang bencong Pak Ustaz? Tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 yang akan mengiringi engkau. Mal, harta, hilang, dibagi arti warisan.
Keluarga, sahabat andai tolan mereka akan pulang. Yang kekal di dalam cuman satu, wa amaluhu amal. Kalau pernah kau mengumandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau akan dibangkitkan bersama Bilal bin Abi Rabah. Aku tak bisa azan Pak Ustaz, tapi kubuatkan sekolah agama, anak-anak ikut lomba azan. Smart, beramal harus smart. HP yang cerdas namanya smartphone. Ustadz yang cerdas namanya smartphone. Maka beramal cerdas. Kau pandai baca Quran, yang bisa baca kau sendiri. Tapi kalau mau amalnya tetap mengalir, buatkan sekolah hafal Quran. Maka mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Tadi masih ada orang berziarah ke makam Tuan Syekh Guru, Tuan Guru Sapat. Hari ini kita berkumpul masih melihat gambar Tuan Kiai Haji Walid. Masih Walid Talib, masih ada dikenang orang. Ini pakar dalam bidang faraid Pak Ustaz. Faraid itu apa? Ilmu pembagian harta warisan. Di antara ilmu yang paling sulit, jelimet, ribet, susah, payah adalah ilmu faraid. Tak banyak orang yang paham. Beliau ahli faraid, ahli waris, tetap mendirikan pendidikan agama. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, bersedekah, akan berjanji, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Andai mati bapak ibu nanti malam, rekaman terakhir yang keluar dari telinga adalah ketika dihidupkan MP3 telinga oleh malaikat, terdengar sayup-sayup suara Abdul Somad, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah rekaman telingamu yang terakhir mendengarkan ceramah. Tapi berapa banyak orang yang mati, rekaman terakhirnya ketika diputar malaikat, kia meracun, kucing garong, cinta satu malam, kabika cikabigam, kuc-kuc kotahi. Maka lagu-lagu dangdut, lagu metal, lagu campakkanlah itu semua. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya sejak mendengar pengajian Ustaz, semua CD-CD dangdut sudah dimasukkannya ke kotak. Terus disimpannya. Kadang-kadang diambilnya balik. Tak bisa, itu tak total. Kalau mau hijrah total. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar pengajian Ustaz sudah tak ada lagi CD-CD. Kemana? Disedekahkannya Pak Ustaz. Oh jangan, mengalir dosanya. Lalu gimana? Ambil bensin, bakar, hilangkan semua. Masa semua lagu? Yang lagu-lagu mengingat mati boleh. Lagu-lagu religi mengingat kita mati, kan ada lagu mati. Mati. Boleh. Atau lagu dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu ada orang nikah. Dinyanyikan saat pesta nikah. Terduduklah kedua mempelai lesu. Janganlah. Kalau ada orang nikah, sesuaikanlah lagunya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Doa. Barakallahu lakuma. Allah berikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Kalian berdua mendapat berkah sunang dan sesah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan kalian dalam kebaikan. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Tak lama kita pun mati. Saya sudah prediksi kan, insya Allah mati 2040. Kok tahu Pak Ustaz? Saya lahir 1977. Sekarang 2017. Berarti umur 40. Tapi tadi waktu selfie sama anak-anak pejuang subuh, pas diginikannya, saya tengok di HP-nya 25. Saya tak percaya. So gini kan sekali dua. Umur 25. Saya tanya, apa merek HP gue? Bisa pula tahu dia umur saya 25. La ilaha illallah. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Lahir 77, sekarang 2017, tahun 2040 pas 63 tahun. Game is over.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan takut pada mati, tapi jangan terlalu berani mati. Saya tak mau selesai acara maulid ini bapak ibu pulang naik motor tak ada nengok lampu merah lagi. Wow. Ibu kenapa tak? Kalau udah tak mati juga tu Pak Ustaz. Jangan. Ikhtiar kita tetap ada. Saya tak ingin alumni-alumni yang sudah selesai S1 ditanya nanti sama Pak Ketua Yayasan, kau mau S2 kemana biar tanggung? Saya tak mau S2 Pak, mau mati aja nih. Jangan. I'mal li dunyaka, berbuatlah engkau untuk dunia, ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, tapi untuk akhirat kau buat seakan-akan kau mati besok. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit 75 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 75 menit. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Payah saya ingat nama Ustaz, senang saja. Qul wallahu ahad, Allahu Somad. Berapa lama dia ceramah tadi? Kultum. Cepat betul, kuliah 75 menit. Apa isi ceramah dia? Kalau sayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah masyarakat menyampaikan pendidikan syariat Islam. Amal akan dibawa satu-satunya penolong badan, dan tetap jaga persatuan istiqamah. Justru karena warna-warni inilah menjadi indah. Bapak ibu menengok ke atas cuma satu warna, tapi saya menengok ke bawah macam pelangi, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu dan biru. Ramai, indah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.